Jenis Umar Esos MSI dengan hormat disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wali Kota Padang, Bapak Hendri Sabta. Beliau adalah menantu orang Priaman dan cucu menantu dari Pak Nasmali. Sen Kota Padang, Bapeda Kota Padang, Kabak Pemerintahan Kota Padang, Kesbang Pol Kota Padang, dan juga beberapa camat dari Kota Padang dan pejabat lain dari Kota Padang. Kemudian Sekda Kota Priaman, Asisten 1 dan 2 Kota Priaman, Kabak Pemerintahan, seluruh pimpinan OPD Kota Priaman yang hadir dalam kesempatan ini. Kemudian juga saya hormati Bupati Padang Priaman, wakil yang mewakili, kemudian seluruh pejabat dari Padang Priaman dari Bapeda juga hadir, Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini, rekan-rekan media. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah SWT atas rahmat karunia kita hadir di aula ini. Kemudian salam dan salam sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya kemarin sama Pak Hendri Sabta, Wali Kota Padang, duduk bersampingan waktu pertemuan dengan Menteri PAN RB, Pak Zoranas. Dan beliau langsung menanya bagaimana perkembangan program Palapa kita, Padang, Lubuk Alung, Pariaman. Beberapa waktu lalu sering kami bicarakan dengan beliau bahwa kita perlu membentuk kerjasama antar daerah atau kawasan metropolitan Palapa, Padang, Lubuk Alung, Padang. Dan beliau Padang, Lubuk Alung, Pariaman. Dan beliau konsen tanyakan lagi ke saya. Karena waktu itu saya menyampaikan ke beliau untuk kita bangun hal seperti itu. Nah, Palapa ini Bapak Ibu semuanya bukan hal baru. Sudah ada diidekan oleh Bapak Bupati Anasmani ketika itu, yaitu Kota Padang, Lubuk Alung yang juga diproyeksikan akan menjadi kota, kemudian Kota Nisati Pariaman ketika itu. Sehingga sekarang kalau diproyeksikan sekarang Kota Padang dan Lubuk Alung yang menjadi ibu kota Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Nah, itu direncanakan untuk dibentuk sebagai kota metropolitan atau pengembangan kawasan terpadu misalnya. Nah, dengan pengembangan kawasan metropolitan ini akan mempercepat pelayanan publik, yang kedua akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memudahkan 2 penduduk, 3 penduduk atau beberapa penduduk di beberapa wilayah tersebut untuk berkembang. Saya mencontohkan di dunia, kota metropolitan Manila terdiri dari 44 kota. Kemudian Jabodetabek, ya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Kemudian juga ada Sekawan, apa namanya yang Pekanbaru? Ya, Pekanbaru juga, Pekanbaru beberapa kota sekitarnya membentuk kota pengembangan kawasan. Nah, Pariaman, Palapa. Beberapa tahun lalu saya pergi ke Bappenas. Saya cek Palapa, ternyata sudah terdaftar di Bappenas, tetapi kita antar daerah ini tidak follow up. Nah, beberapa kemudahan ketika dalam RPW nasional sudah termasuk pengembangan kawasan, ini akan menjadi skala prioritas untuk nasional untuk bisa membantu kita melakukan pembangunan pembiayaan untuk pengembangan kawasan ini. Pengembangan kawasan ini misalnya kita buat dari sisi infrastruktur. Bagaimana kita bisa membuat jalan sejak dari Kota Padang, yaitu pantai dekat Hotel Pangeran, terus lurus ke Pariaman. Coba kita bayangkan mungkin orang Padang bisa makan ke Pariaman karena butuh waktu paling lama itu 30 menit sudah sampai ke sini. Dan kita ke Padang juga butuh waktu 30 menit. Berarti jarak akan semakin dekat, kemudian secara ekonomi akan lebih efisien dan skala ekonomi akan lebih besar, dan itu akan sangat manfaat untuk meningkatkan ekonomi kita. Kemudian berbagai pelayanan perkotaan lainnya, misalnya pelayanan air bersih, pelayanan persampahan, pelayanan pendidikan. Kemudian ketika daerah ini bisa menentukan perencanaan secara bersama-sama, mana daerah kita pusatkan untuk perwisata pantai, mana daerah kita pusatkan untuk perwisata dataran tinggi, mana daerah untuk pendidikan, mana daerah untuk industri, mana yang kita jadikan kawasan industri, mana yang menjadi kawasan pertanian. Itu akan lebih mudah. Kenapa? Skala kawasan ini akan lebih besar. Kemudian hitungan penduduknya juga akan lebih besar. Kemudian akan memudahkan kita. Dan satu lagi yang membuat saya sangat bersemangat bahwa Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, dan juga Kota Pariaman secara etnografi berasal dari daerah yang sama. Kalau setelah kemerdekaan namanya Kabupaten Samudera, termasuk Padang di dalamnya, kemudian Padang Pariaman itu sebagian besarnya adalah wilayah Pariaman, lebih dari 90%-nya, dan Kota Pariaman juga adalah wilayah dari Padang Pariaman. Apa salahnya
dengan dasar budaya yang sama ini kita membuat suatu kawasan metropolitan dan nanti diikuti dengan kerjasama antar daerah. Nah, beberapa tahapan nanti yang bisa kita kerjakan, misalnya ke depan segera kita buat MOU, kemudian ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat juga ikut di situ untuk mengetahui. Kemudian kita buat surat bersama ke Bappenas dan kementerian terkait untuk mengembangkan kawasan ini. Kemudian juga mungkin nanti timnya semuanya di 3 daerah ini, semua stafnya ada di situ untuk tim pengembangan kawasan Palapa ini. Kemudian Bapeda di masing-masing pihak membuat time schedule untuk bisa kita wujudkan. Dan walaupun sebetulnya untuk 2013 kita terlambat, tetapi permasalahan kita coba. Untuk pembangunan infrastruktur ada satu impres yang sedang tunggu di Kementerian PU, bagaimana dukungan pemerintah pusat untuk langsung membangun ke kabupaten kota, walaupun bukan kewenangan pemerintah pusat, tapi ada impres yang sedang ditunggu. Mungkin dalam format seperti itu bisa kita cari peluang untuk itu, dan juga banyak hal lain, termasuk kerjasama di bidang pendidikan, karena sekretaris pendidikan juga masuk, banyak hal yang bisa kita samakan dalam diskusi ini. Tetapi nanti oleh Kota Padang ada dokumen yang telah disiapkan, bisa dijelaskan ke kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Wali Kota Padang, Presiden datang ke Kota Priaman, dan untuk pertemuan berikutnya tim kami akan datang ke Kota Padang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.